Ranggalawe adalah bangsawan dan panglima penting pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit 1293 M. Fakta sejarah yang relatif disepakati, ia adalah Adipati Tuban, wilayah maritim strategis, termasuk pendukung awal Raden Wijaya saat melawan Jayakatwang dan pasukan Manggel, berperan besar dalam kemenangan Majapahit awal. Ia kecewa karena jabatan Mahapati justru diberikan kepada Nambi, bukan dirinya. Sumber utama, Pararaton Kidung Ranggalawe Nagara Kertagama tidak menyinggung detail konflik ini. Kesimpulan sejarawan, ya, konflik benar terjadi, tetapi bentuknya tidak sesederhana pemberontakan ambisi pribadi, lebih tepat disebut konflik elite internal istana awal Majapahit. Catatan penting, Pararaton ditulis jauh setelah peristiwa dan syarat agenda politik legitimasi dinasti potensi bias terhadap tokoh yang kalah. Berdasarkan kajian historiografi, faktor utama, ketidakadilan politik Ranggalawe merasa jasanya lebih besar dari Nambi. Ketegangan elite lama vs elite baru. Ranggalawe mewakili bangsawan daerah kuat Tuban. Nambi lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Majapahit masih sangat rapuh. Konflik personal mudah berubah jadi konflik bersenjata. Versi paling masuk akal rekonstruksi modern. Ranggalawe tidak bermaksud menghancurkan Majapahit. Ia menuntut keadilan dan pengakuan. Konflik berkembang menjadi bentrokan bersenjata. Ranggalawe gugur dan Tuban kembali ditundukkan. Ini adalah konflik elite internal, bukan pemberontakan ideologis. Jika Ranggalawe tidak memberontak, analisis sejarah kontrafaktual berbasis konteks nyata. Skenario paling masuk akal. Pertama, stabilitas awal Majapahit lebih kuat. Majapahit kehilangan satu tokoh besar terlalu dini. Jika Ranggalawe tetap loyal, militer dan maritim Majapahit jauh lebih solid. Ancaman pemberontakan lain bisa ditekan lebih cepat. Kedua, konflik elite tidak berantai. Konflik elite tidak berantai. Fakta sejarah. Setelah Ranggalawe, muncul konflik Nambi Semikuti pemberontakan besar 1319. Jika Ranggalawe bertahan, tradisi menyingkirkan tokoh berjasa bisa dicegah. Budaya saling curiga elite mungkin berkurang. Ketiga, Tuban menjadi pusat maritim Majapahit lebih awal. Tuban adalah pelabuhan penting. Ranggalawe berpengaruh besar di sana. Kemungkinan Majapahit lebih cepat menguasai jalur laut. Dominasi maritim Nusantara bisa dimulai lebih awal dari era Gajah Mada keempat. Figur Mahapati mungkin berbeda. Jika Ranggalawe diangkat sebagai Mahapati atau menjadi penyeimbang Nambi, maka pola pemerintahan Majapahit lebih kolektif, tidak terlalu bergantung pada satu figur seperti kemudian hari. Apakah Majapahit akan lebih besar? Jawaban jujur sejarawan, kemungkinan ya, tapi tidak otomatis. Karena struktur Majapahit masih feodal. Konflik elite adalah penyakit umum kerajaan agraris maritim, namun kehilangan Ranggalawe jelas melemahkan fase awal. Berdasarkan kajian historiografi, faktor utama, ketidakadilan politik. Ranggalawe merasa jasanya lebih besar dari Nambi. Ketegangan elite lama vs elite baru. Ranggalawe mewakili bangsawan daerah kuat Tuban. Nambi lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Majapahit masih sangat rapuh. Konflik personal mudah berubah jadi konflik bersenjata. Kesimpulan sejarah yang valid, Ranggalawe bukan pengkhianat hitam putih. Ia adalah korban konflik politik awal Majapahit. Pemberontakannya adalah gejala sistem, bukan sekadar ambisi. Jika ia tidak gugur, Majapahit berpotensi lebih stabil, lebih cepat. Konflik internal awal bisa diminimalkan dari sumber rujukan terpercaya. Pararaton dengan kritik. Sumber Kidung Ranggalawe.